penegakan hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum, yang harus dilakukan oleh pemerintah, itu harus sama, Pak. Equality before the law. Tidak boleh karena seseorang yang kemudian berbeda dengan pemerintah diperlakukan tidak sama. Saya tidak mengatakan bahwa Habib Rizik merupakan pemerintah secara berbeda. Saya tidak mengatakan itu. Tapi penegakan hukum itu harus sama di mata hukum. Kepada siapa? Kepada semuanya, gitu. Jadi karena fungsi kami itu adalah pengawasan dari yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh para ulama dan habaib, maka fungsi itu yang nanti kita gunakan secara terus-menerus, Pak, untuk mempertanyakan atau meminta informasi terkait dengan penegakan hukum. Tentu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arsul, menilai nama anggota DPR itu biar harum itu tidak dengan cara kalau DPR berhasil mengintervensi hukum, Pak. Jadi tidak bisa begitu, karena fungsi DPR itu tidak bisa. Ini simpelnya tadi Pak Ustadz Rofi tadi minta Habib dibebaskan tadi. Tentu DPR tidak punya kewenangan untuk menekan atau mengintervensi itu. Yang bisa dilakukan adalah mempertanyakan tadi, Pak, di dalam fungsi-fungsi pengawasan, gitu. Yang terakhir, Pak, saya tertarik dengan poin nomor 3 nih, Pak. Jadi ini dalam sekali, Pak. Jangan sampai ini kaitannya sama Islamophobia. Saya tentu juga melawan orang-orang yang fobia terhadap Islam, baik secara pribadi maupun secara fungsi saya sebagai anggota DPR. Tadi di poin 3 itu ada kalimat yang menurut saya perlu diperlebar, Pak Ustadz. Jadi orang menanyakan kabar kesehatan, kalau menurut akhlak Islam, akhlak Rasulullah, itu biasanya kan kita selalu mengatakan sehat, gitu kan, itu sebagai akhlak Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW, saya kira akhlaknya banyak juga, Pak, yang baik-baik, termasuk tidak memaki, Pak, sesama Muslim, gitu. Jadi nggak boleh juga para ulama dan habaib ini juga harus bisa bersikap keras, Pak, kepada anggotanya. Kalau ada anggotanya sering memaki-maki, kemudian menghina, gitu ya, pada sosok siapapun dia, itu kan tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Forum Ulama Habib se-Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut diwarnai dengan saling debat antara fraksi PKS Abu Bakar dengan fraksi PDIP Arteria Dahlan. Bermula dari pernyataan Abu Bakar yang mengatakan jika PKS memiliki jumlah kursi yang sama banyaknya dengan PDIP, maka PKS dapat berbuat lebih jauh untuk mengawal kasus Habib Rizik Syihab. Mendengar pernyataan Abu Bakar, Arteria Dahlan meminta penjelasan apa maksud dari pernyataan Abu Bakar tersebut. Akibatnya, perdebatan itu segera disudahi oleh pimpinan sidang. Sedangkan dari Forum Ulama Habib menyampaikan aspirasinya agar HRS bisa bebas tanpa syarat. Dilansir dari Gelora.co, rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR RI dan Forum Ulama Habib yang tergabung dalam Ahli Sunnah wal Jamaah diwarnai berdebatan dengan PKS dan PDIP. Perdebatan berkaitan dengan pembelaan terhadap Habib Rizik Syihab yang jadi materi utama rapat. Perdebatan itu terjadi antara Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan dan Johan Budi. Sebelum perdebatan terjadi, awalnya Abu Bakar menyinggung PKS mengerti dengan persoalan Habib Rizik Syihab. Saya Abu Bakar dari Dapil Kalimantan Selatan 1, merasa berkepentingan aspirasi ini sebaik-baiknya. Bersama para anggota yang lain, bersama para pimpinan, Pak Pangeran, waktu kita atur-atur, bukan kita mengubah-ubah, bukan. Karena memang
Gak gampang, padat. Alhamdulillah, para alim ulama saya yang dihormati bisa hadir pada waktu yang tepat dan kawan-kawan bisa hadir. Kata Abu Bakar dalam rapat pada Senin 6 Desember 2021. Dari apa yang disampaikan, saya tidak akan ulang. Saya tidak akan setback cerita ini. Kita ngerti, ujarnya. Abu Bakar menyebut meski PKS mengerti tapi tidak memiliki suara. Dia lantas menyinggung PDIP yang memiliki suara lebih banyak dari PKS. Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI. Pak, suaranya berbeda. Saya sampaikan saja, tapi suara kami 50, Pak. Kita bisa ngomong apa? Ya Pak Johan Budi ya? Ujar Abu Bakar. Mendengar hal tersebut, Johan Budi lantas menanggapi dengan menyebut Abu Bakar bisa menyampaikan apapun di rapat dengar pendapat umum. Namun Abu Bakar menyebut pendapatnya lebih baik jika memiliki suara di DPR. Saya kira Habib bisa ngomong apa aja. Pak Habib, ngomong aja nggak apa. Ujar Johan Budi. Iya, jadi kita bisa ambil keputusan lebih gagah dalam tunjukkan suaranya, kata Abu Bakar. Di tengah perdebatan itu, Arteria Dahlan juga ikut menimpali. Dia mempertanyakan apa maksud Abu Bakar menyinggung PDIP. Sebentar ini Pak Ketua, kalau PKS suaranya lebih besar dari PDIP katanya bisa buat sesuatu beda seperti yang sekarang. Maksudnya apa ini? Kata Arteria. Oh iya pasti, jadi kita bisa, kata Abu Bakar menimpali. Arteria lantas menegaskan PDIP juga memperjuangkan Habib Rizik dan kita lainnya. Abu Bakar kemudian menyetujui pernyataan Arteria. Maksudnya apa yang kurang? Yang kita perjuangkan kepada para kiai dan HRS sudah kita perjuangkan, katanya. Alhamdulillah ternyata keluar yang saya maksud, ujar Abu Bakar menyambut Arteria. Pimpinan sidang Pangeran Hairul Saleh menengahi perdebatan itu. Dia meminta Arteria memberi Abu Bakar kesempatan berbicara. Arteria biarkan dulu, lanjut dulu, kata Pangeran. Abu Bakar kemudian menyampaikan harapan agar tuntutan ahli sunnah wal jamaah ditindaklanjuti. Dia harap apa yang disampaikan Arteria soal dukungan ke Habib Rizik juga terjadi. Jadi politik ini Pak. Jangan kaget kalau seperti ini, semua berkepentingan. Tapi Pak, tuntutan yang Bapak-Bapak sampaikan insya Allah kita akan follow up balik. Seperti bahasa Arteria yang begitu indah, kita dengar semoga menjadi langkah-langkah yang kita lakukan seperti yang dikatakan ke depannya, katanya. Selain itu diberitakan secara terpisah oleh Republika.co.id Jakarta, Forum Ulama dan Habib se-Jawa Timur Tengah Ahli Sunnah wal Jamaah menghadiri rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 3 DPR RI. Salah satunya aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, para ulama meminta Habib Rizik Syihab atau HRS dibebaskan tanpa syarat. Kami sampaikan dengan berat hati, tetapi ini membawa nama baik dari wakil rakyat terutama Komisi 3, maka perlu direspon dan diklarifikasi. Kami harapkan bahwa Al-Habib Rizik Syihab supaya tetap dibebaskan secara tanpa syarat, ujar perwakilan ulama dari Semarang Ahmad Rofi'i di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 6 Desember. Awalnya Ustadz Rofi'i mempertanyakan soal apakah proses hukum yang dialami HRS itu berbeda dengan proses hukum pada umumnya. Karena itu ia meminta agar hukum ini bisa diklarifikasi oleh Komisi 3 DPR. Hal senada juga disampaikan perwakilan ulama dari Sragen Abdul Rauf. Ia mengatakan kedatangan para ulama ke Komisi 3 tidak melihat siapa Rizik Syihab. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, ia menganggap diskriminasi terhadap para ulama tidak dibenarkan. Selain itu, ia juga mempertanyakan seberapa parah kesalahan Rizik yang dipidana usai menyebut kondisi kesehatannya saat menjalani perawatan di RS Umi Bogor. Ia khawatir ada banyak ulama-ulama lain dengan kondisi yang serupa terkena proses hukum seperti yang dialami Rizik. Kami mohon bahwa anggota DPR RI Komisi 3 wajib hadir dalam masalah ini, wajib hadir untuk memberi sumbangsi terhadap posisi yang saat ini dialami oleh beliau, ujarnya. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan beberapa fraksi telah menyampaikan sejumlah pandangan terkait kasus Rizik Syihab kepada penegak hukum dan pemerintah.
Namun Arsul menyebut ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Arsul mengatakan upaya tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi terkait kasus tersebut. Kami yang di Komisi 3 dalam batas kewenangan konstitusional yang ada pada kami tentu juga melakukan ikhtiar semuanya. Memang DPR ini kan tidak boleh melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum. Tetapi sebagai sikap-sikap politik tentu ini kita sampaikan, ujarnya.